Dan nun taukidil mubashir baik itu tsaqilah atau khafifah adalah ketika di dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau di fi'il amr kan hanya di anta. Tapi di fi'il mudhari di huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ini akan ketika ketemu dengan nun taukid maka akan ketemu dengan nun taukid mubashir yang langsung karena memang lam yattasil bi akhirih syai'. Adapun yang lain maka imma mabni ala sukun karena ketemu dengan nun niswah, maka itu al-af'alul khamsah. Nah, kalau al-af'alul khamsah maka nanti tandanya ya tandanya tergantung apakah itu subutun nun atau hadfun nun, tergantung kondisinya. Sekali lagi, fi'il mudhari akan mabni jika ketemu dengan nunun niswah mabni ala sukun, ketemu dengan nun taukid mubashir maka akan mabni alal fathah. Selebihnya mu'rab. Oke. Selanjutnya kita akan bicara fi'il mudhari mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab hukum asalnya adalah marfu. Yang mu'rab hukum asalnya apa? Marfu. Artinya marfu itu saat tidak didahului oleh nasibun au jazimun. Saat tidak didahului oleh nasibun au jazimun, tidak didahului oleh huruf nasab atau huruf jazim. Ya, pokoknya yang marfu ya begitu. Ketika tidak didahului oleh huruf nasab atau huruf jazim. Ahlan wa sahlan. Masyaallah, Pak Citan. Sehingga tidak perlu berpikir lagi bahwa ini kondisinya apa, khobar atau apapun, tidak. Contoh nanti ya, ketika saya bilang Zaidun yaqumu, Zaidun yaqumu, apa i'rabnya Zaid? Nanti ya, bagi yang sudah tahu. Zaidun yaqumu, Zaidun apa i'rabnya? Mubtada, isim fi awal jumlah ya. Terus yaqumu, kenapa marfu? Iya, karena tidak ada huruf nasab dan tidak mengatakan, nggak boleh antum mengatakan yaqumu kenapa marfu, karena dia khabar. Ya, Zaidun yaqumu tidak bisa kita mengatakan yaqumu marfu karena dia khabar, enggak bisa. Yaqumu marfu karena sebelumnya tidak ada nasib au jazim. Sudah itu. Gampang. Fi'il mudhari marfu kalau sebelumnya tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazim. Selanjutnya fi'il mudhari akan mansub. Kemarin kita sudah bahas an-nawasib asyarah. Apa saja? An, lam, izan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, al-jawabil fa, wal waw wa au. Kemarin sudah kita bahas an. Dan an setelahnya fi'il, maka ini namanya masdar
muawwal. An plus fi'il ini namanya masdar muawwal yang nanti bisa diganti dengan masdar sharih. Iya. Uridu an akula bisa kita ganti menjadi uridul akla. Bisa menjadi uridul akla. Lan linafyil mustaqbal, untuk menafikan suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Contoh, lan azhaba hadzal yaum, saya tidak akan pergi hari ini. Hari ini artinya sampai nanti saya tidak akan pergi, sehingga pergi ini dinafikan fil mustaqbal. Idzan, para ulama menyebutkan ini harus di awal kalimat, bukan di tengah, tapi menjadi tanggapan untuk satu ungkapan. Seperti kemarin, yabdu annal matara sayanzil atau sayanzilul mataru, maka antum mengatakan idzan nahmilal midhallata. Maka idzan itu bagi antum awal kalimat, tapi itu merupakan tanggapan dari ungkapan saya. Kai ya adalah untuk taklil, untuk menunjukkan sebab. Ya, ahduru kai ata'allama. Ya, sebab saya hadir karena ingin belajar. Kai ata'allama, maka ata'allama ini adalah sebab atau illah dari hudur, illah dari hadirnya kita. Ahduru kai ata'allama. Ini semuanya disebutkan bahwa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Sehingga antunna mengi'rabnya kai ata'allama, ya ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi, tergantung ya. Ya, tergantung. Kalau ata'allama berarti wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Oke. Bikai maksudnya langsung kai. Adapun setelahnya mulai dengan lamut ta'lil. Lamut ta'lil disebut juga lamu kai karena apa? Menunjukkan sebab. Contoh, ahduru li ata'allama. Nomor 5 ya. Lamut ta'lil. Contoh, ahduru li ata'allama, li ata'allama. Lam di sini disebut lam ta'lil karena apa? Ta'allum ini sebabnya hudur. Ta'allum sebabnya hudur. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa yang menasabkan bukan lam ini, tapi an mudmarah. Yang menasab adalah an mudmarah, an mudmaratan. Khusus untuk lam ta'lil jawazan. Apa artinya jawazan? Boleh. Disembunyikannya boleh. Artinya boleh juga ditambahkan. Kalau ditambahkan kita bilang apa? Ahduru li'an ata'allama. Boleh ditambahkan karena di sini jawazan. Li'an ata'allama.
Ya. Maka bagaimana mengi'rab ata'allama? Li ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil. An ini adanya letaknya di setelah lamut ta'lil. Baru wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'. Panjang i'rabnya. Coba ulangi. Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lil wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'. Lam yattasil bi akhirihi syai'. Panjang tapi kan dipahami toh. Sudah ini lam ta'lil. Lanjut ya. Ada lamul juhud. Ada lamul juhud. Juhud ini masdar dari jahada yajhadu. Jahada itu artinya angkara yungkiru. Jahada yajhadu artinya angkara yungkiru, mengingkari. Jadi fungsinya lam ini untuk mengingkari. Mulai dari lamul juhud ini, pertama annya mutmarah tapi wujuban, bukan jawazan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada satu persyaratan sebelum lamul juhud ini harus ada kana al-manfiyah. Harus ada kana al-manfiyah. Apa kana al-manfiyah ini? Kana yang manfi, yang negatif. Contohnya makana misalnya, atau lam yakun. Kana yakun, ini dinafi dengan ma, yang ini dinafi dengan lam. Sekali lagi, lamul juhud harus didahului oleh kana al-manfiyah, kana yang manfi. Manfi itu negatif. Contohnya makana, kana dinafi dengan ma, lam yakun, yakun dinafi dengan lam. Misal makana Zaidun liyakdziba. Makana Zaidun liyakdziba, artinya saya mengingkari Zaid gak mungkin bohong. Zaid gak mungkin bohong. Saya mengingkari kebohongan dari Zaid, maka disebut lamul juhud. Di Quran misalnya, maka Allahu liyadharal mu'minin, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini namanya lamul juhud. Lam untuk mengingkar. Contoh di ayat tadi, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kita mengingkari.
takzib Allah, siksa Allah sementara Nabi masih ada. Ya. Nah, yu'adziba atau di sini yakdziba, maka Zaidun liyakdziba atau lam yakun Zaidun liyakdziba. Ini yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun pakai apa? Bi an mudmaratan, tapi wujuban. Mulai ini wujuban bukan jawazan. Ya. Bi an mudmaratan wujuban. Jadi yang menasobkan yakdzib itu bukan li, tapi ada an. Cuman annya nggak boleh tampak sama sekali. Annya di mana? Setelah li, setelah lam ini. Maka kita sebut fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, saya ulangi ya. Lamul juhud menunjukkan ingkar, pengingkaran yang mengucapkan, mengingkari berita yang ada di kalimat itu. Kemudian selanjutnya harus didahului dengan kana al-manfiyah atau kana yang dinegatifkan. Cara menegatifkannya pakai ma misalnya atau pakai lam. Ini setelahnya kan jadi negatif. Kemudian yang ketiga bahwa yang menasobkan ini bukan lamul juhud tapi an mutmarah. Mutmarahnya apa? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Harus disimpan, nggak boleh tampak. Tidak boleh kita sebut maka Zaidun li an yakdziba. Anda boleh tampak di sini. Harus disembunyikan. Khalas. Selanjutnya hatta. Hatta juga begitu. Hatta ini tidak menasobkan langsung, tapi yang menasobkan adalah an mutmarah. Jawazan atau wujuban? Wujuban, karena yang jawazan cuma lamut ta'lil saja, ba'da lamit ta'lil. Jadi yang menasobkan adalah an mutmarah, dan mutmarahnya wujuban ba'da hatta. Cara memahaminya gampangannya begini. Hatta itu kan juga di sebagian penggunaan hatta itu adalah huruf jar, dan huruf jar tidak mungkin ketemu dengan fi'il. Huruf jar menjadi tanda bahwa setelahnya adalah isim. Nah, isim apa tadi? Masdar muawwal. Masdar muawwal itu dari apa? An dan fi'il, maka ada an-nya. Contoh misalnya dalam Al-Quran, salamun hiya hatta matla'il fajar. Matla'i jadi apa? Majrur. Iya, majrur setelah hatta. Hatta huruf jar dalam hal ini. Hatta matla'il fajar, ya, ini kalau diganti dengan fi'il hatta yatlu'al fajar. Misalnya, contohnya aqra'ul Qur'an
yatlu'a al-fajru. Hatta yatlu'a, ya, aqra'ul qur'ana hatta yatlu'al fajru. Yatlu'a ini di sini ada an mutmarah wujuban. An yatlu'a ini masdar muawwal yang bisa diganti matla, ini masdar mimi. Maka bisa diganti dengan masdar mimi hatta matla'i. Ini untuk memahami bahwa lo memang harus di itmar an gitu loh. Harus di ada sesuatu yang yang disimpankan di situ, ada an. Dia tidak menasobkan secara langsung adaan untuk menandakan bahwa ini masdar muawwal yang bisa diganti dengan masdar sharih, baik masdar asli maupun masdar mimi. Gimana hatta yatlu al-fajru i'rabnya yatlu'a? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Lanjut. Selanjutnya al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Maksudnya adalah jawab dengan fa, ini dikenal dengan fa sababiyah, wal waw, jawab dengan waw, wawnya dikenal dengan waw ma'iyah, dan au. Jawab dari apa? Jawab dari nafyun au tolak. Jawab dari nafi atau tolak, itu permintaan. Sehingga penggunaan fa sababiyah, waw ma'iyah, au ini didahului dengan nafyun au tolak. 9, 10 ya. Fa sababiyah, wawul ma'iyah, dan au. Au ini kemarin sudah saya terangkan gimana illa au ila. Ini menjadi jawab yang sebelumnya didahului dengan nafyun au talab. Nafi itu suatu yang negatif, tolak itu permintaan. Permintaan ini sebenarnya dalam bahasa Arab ada 8. Yang disebut tolak itu ada 8. Ada fi'il amr. Nah, minta atau fi'il amr itu? Doa kan juga minta. Nahi, nahyun, ini juga minta untuk ditinggalkan. Kemudian ada namanya al-arad, menawarkan. Ada tahdid,
itu apa kalau bahasa kita ya? Provokasi. Provokasi kan juga meminta. Ada lagi tamanni. Tamanni itu berandai-andai dan juga meminta. Taraji, meskipun sebagian taraji tidak dimasukkan dalam, sebagian ulama tidak memasukkan taraji di talab. Ya, ini gambarannya gini aja deh, bahwa sebelum fa sababiyah, waw ma'iyah atau au, kalau tidak nafi ya tolak. Tolak itu gambarannya saudara fi'il amar atau fi'il nahi. Istifham juga. Istifham itu termasuk juga tolak. Jadi tolak amar, doa, nahi, istifham, arad, tahdid, tamanni, taraji. Ada 8 ini masuk dalam tolak. Lagi masuk dalam tolak tadi ada 8. Amr, doa, nahi, istifham, arad, tahdid, tamanni, taraji. Contoh dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Contoh di fa sababiyah, wala tanaza'u, jangan kalian bercerai-berai, berselisih, konflik, fatafshalu, wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Ini disebut fa sababiyah karena tanazu itu sebab gagal. Maka fa ini disebut fa sababiyah. Ma qablal fa sabab lima ba'dal fa. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih. Bahasa kita, kalau kalian berselisih, kalian nanti akan gagal. Ini diringkas dengan fa saja. Maka di sini fatafshalu wa tadhhaba. Berarti tafshalu di sini marfu, mansub atau majzum? Mansub. Buktinya ini ada wawu ataf, tadhhaba mansub. Ada syarat tadi nafyun au tolak? Iya. Ada la nahiyah. Nanti kita baru akan pelajari la nahiyah di jawazim. Ini nahi, jangan nahi. Berarti terpenuhi syaratnya, terpenuhi syaratnya. Bagaimana fatafshalu? Tafshalu i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun dengan apa? Bi'an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wa alamatu nasbihi apa? Harfun nun. Limada? Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, fi'il mudhari' mansub bi'an mudmaratan wujuban ba'da wa fa'is sababiyah. Wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Tadhhabana, tadhhaba itu kan ma'tuf. Nanti kita akan belajar ataf di marfu'atul asma. Ya, setelah marfu'atul asma kita akan belajar ataf. Ma'tuf ke tafshalu maka juga mansub. Cuman tanda nasabnya fathah. Limadza?
li'annahu lam yattasil bi akhirih syai'. Tafshalu dan tadhhaba sama-sama mansub. Tapi yang tafshalu hadfun nun, yang tadhhaba pakai fathah. Contoh wawu ma'iyah, la ta'mur bisidqi wa takdziba misalnya. Wow. La ta'mur bisidqi, jangan kamu memerintahkan untuk jujur, wa takdziba, kamu sendiri berbohong. Ya. Ini juga wawunya jawab dari nahi. Nahi, la ta'mur, nahi. Jangan kamu memerintahkan. Jangan, ini nahi. Nahi termasuk talak. Iya, la ta'mur bisidqi wa takdziba. Bersamaan dengan itu kamu bohong. Maka takdziba di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan apa? Wujuban ba'da wawil ma'iyah wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'. Satu lagi, au. Au ini bukan berarti ataf, au bukan au ataf. Tapi au di sini au yang berarti ila sampai atau illa kecuali. Ya. Misalnya contoh ishrabid dawa, ishrab ad-dawa'a au tushfa, sembuh. Cuma tushfa nggak kelihatan ya. Atau contoh yang lain, ijtahid au tanjaha. Ijtahid au tanjaha. Ijtahid au tanjaha. Bersungguh-sungguh sampai kamu sukses. Bersungguh-sungguhlah kecuali kamu sukses. Sama toh? Hah? Sama enggak? Ya, ada bedanya dikit. Iya. Bersungguh-sungguhlah, ayo serius sampai kamu sukses. Terus kalau yang illah, sungguh-sungguhlah kecuali kalau kamu sudah sukses. Sungguh-sungguh nggak apa-apa. Nanti habis sukses langsung nggak sungguh-sungguh lagi, gagal lagi. Nah ini au yang berarti sebenarnya diartikan atau ya juga bisa ya. Sungguh-sungguhlah atau kamu sukses. Hah? Bukan makan nih, sampai dia. Ilah. Artinya ini biar jangan sampai putus, tetap sungguh-sungguh sampai nanti sukses. Atau kayak tadi misalnya ishrabid dawa au tushfa. Minumlah obat sampai kamu sembuh. Minumlah obat kecuali kalau kamu sudah sembuh. Enggak minum enggak apa-apa kalau sudah sembuh. Sama kan? Paham? Iya.
Ya itu deh. Minumlah obat ya sampai kamu sembuh. Minumlah obat kecuali kalau udah sembuh. Nggak minum nggak apa-apa. Hah? Minumlah obat atau kamu memang sembuh atau kamu sudah sembuh ya, artinya begitulah. Ao yang berarti ila o illa. Ini juga tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban ba'da au wa alamatu nasbihi al-fathah limada li'annahu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Di sini selesai an-nawasib asyarah ini sudah. Tinggal antum mengamati saat baca Quran. Kalau dapat fi'il mudhari' mansub, lihat huruf nasabnya apa. Yo, dicoba ya, besok hadirkan ayat yang di dalamnya nasibun. Tanya satu-satu ya, yang putra saja. Yang putri tatawu ya, sunnah hukumnya. Ya, tapi cari ya, besok coba. Oh, besok nanti nggak hadir semua? Nggak tak hukum nggak. Iya, cuman tak tanya saja. Dapat enggak? Kalau dapatnya sama Ustaz, harus ganti. Ya, satunya harus ngalah. Berarti yang depan yang nanti akan disuruh menyebutkan terlebih dahulu. Cari huruf nasab sambil deres loh. Sambil tadarus Quran, sambil mencari huruf nasab. Nanti diamati setelahnya. Kita belajar mengi'rab setelahnya. Baik. Diendapkan. Lalu kita masuk ke jawazim. Atau besok jawazimnya. Iya. Ya. Dengan ini ya kita sering saya ulang-ulang ya. Dengan ini kita sudah bisa mengi'rab fi'il yang mansub, mestinya begitu. Yang ada dalam Al-Qur'an, meskipun nanti di dalam Al-Qur'an ada kasus-kasus yang berbeda. Contoh misalnya ada an yang mukhaffafah dari anna. Tapi makanya saya ingin mendengar ada an misalnya, sebutkan saja sudah an. Nanti ada kasus saat ini an kok setelahnya begini. Nah itu kasus, itu namanya kita akan menemui kasus di lapangan. Ini teori yang nanti ketika antum masuk ke Quran akan ketemu kasus-kasus di lapangan. Kok an begini Ustaz? Nanti akan saya sampaikan ini misalnya ini an bukan an ini. Loh, ada an lain toh Ustaz? Ada. Contoh an mukhaffafah dari anna. Ya. Baik. Ini sekali lagi PR antunna sambil deres Quran, amati huruf nasab. Ini dengan cara ini saya ingin bahwa nahwu itu berasa. Oh betul ya, kita itu belajar nahwu untuk memahami Quran itu betul-betul berasa. Yang perlu saya tekankan ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah,
mau setinggi apapun nahwu kita, kalau kita nggak punya mufradat yo podo. Yo kalau nggak paham, makanya para ulama menyebutkan ma'rifatul makna nisful i'rab. Tahu arti itu sudah separuh dari i'rab. Maka ini sekaligus untuk antum-antuna motivasi setiap hari nambah mufradat. Yo dengan cara apa sebenarnya? Baca Quran nih. Sambil baca Quran, ini kok saya nggak tahu artinya. Lihat di terjemahan ya bisa, buka kamus ya bisa. Ini kalau yang sudah bisa buka kitab tafsir ya tafsirnya, atau tafsir Jalalain atau apa yang biasanya kalau gharib itu akan ada keterangannya. Bertahap, perlahan-lahan harus memiliki perbendaharaan kosakata. Karena mau sampai alfiah kalau nggak punya mufradat mau gimana Pak? Mau ini menentukan apa namanya ini jadi fa'il atau jadi maf'ul. Contoh misalnya ada ayat wa ibtala Ibrahimu apa Ibrahimah? Wa idib tala ini karena apa? Wa idib tala Ibrahimah Rabbu. Susunan normal itu kan fi'il, fa'il, maf'ul. Urutan normal fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi ini apa? Fi'il, maf'ul bi baru. Dari mana kita tahu? Karena kita ngerti artinya toh. Ibtala menguji. Yang menguji Ibrahim apa Tuhannya? Ya Tuhan yang menguji. Maka dia fa'il Rabbu. Ibrahim yang diuji, maka dia fathah maf'ul bi mansub. Ini contoh bahwa kita membaca karena ngerti artinya. Tidak mungkin kita baca wa idib tala Ibrahimu rabbahu. Maksud Ibrahim menguji Tuhan. Ini sekali lagi, ayo bareng-bareng. Saya dan antum-antuna harus menambah. Kita guru Quran, kita guru syariat yang menjadi satu tuntutan untuk kita mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab. Bahkan karena kita Muslim, sholat kita juga pakai bahasa Arab. Sholat pakai bahasa Jawa batal langsung sholat. Setidaknya kita ngerti ya, nanti kita mengi'rab bacaan sholat ya, mengi'rab bacaan sholat. Siap toh? Nanti kita punya buku i'rab al-karis sholat, i'rabu al-karis sholat. Ini jadi skripsi. I'rabu al-karis sholat. Langsung Allahu Akbar. Langsung kan Allahu Akbar. Allah lafzul jalalah mubtada, akbar. Ini sekali lagi, kalau kita ngerti arti akan memudahkan kita untuk memahami i'rab. Maka mengapa saya latihannya dengan Quran? Kalau antum-antuna tidak tahu maknanya kan bisa lihat terjemah. Oh ini berarti i'rabnya demikian. Nah, coba sekali lagi PR
Ya, besok kita akan tanya untuk mencari nawasib dalam Al-Quran. Ya, untuk mencari nawasib dalam Al-Quran. Langsung saja di juz yang antum sekarang ini sedang baca. Yang sedang surat Yusuf sudah konsentrasi di surat Yusuf, nanti dapat apa? Yang sedang di juz 30 ya juz 30 itu dicari di situ. Nawasib, fokus di nawasib. Gitu ya. Kayaknya nanggung, biar jawazimnya besok. Gitu ya. Jawazimnya besok kita mulai insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.